Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati dari Universitas Islam Makassar. Saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan luar sekolah, ruang lingkup, konsep-konsep pendidikan luar sekolah, asas dan asumsi, 4 pilar pendidikan, dan teori, filsafat yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang mempelajari pendidikan masyarakat, pendidikan non-formal, dan pengembangan masyarakat. Dalam bidang pendidikan luar sekolah, banyak melibatkan konsep pengembangan masyarakat, kewirausahaan, pelatihan, dan kursus. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah menyangkut berbagai aspek kehidupan dari berbagai usia, tempat, dan kebutuhan. Ruang lingkup pelayanan pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pelayanan diselenggarakan oleh pendidikan di luar prasekolah. Pendidikan luar sekolah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah dapat ditinjau dari beberapa segi seperti pelayanan, pranata, pelembagaan program. Nah, dari segi pelayanan berdasarkan usia persekolahan. Upaya peralatan pendidikan yang berhubungan dengan anak usia berhubungan antara lain adalah tempat penitipan anak dan kelompok sepermainan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam ini juga termasuk lembaga pendidikan luar sekolah. Fungsi lembaga tersebut berbeda dengan fungsi taman kanak-kanak yang merupakan persiapan untuk memasuki sekolah dasar. Usia pendidikan dasar. Pada saat sekarang ini wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak 7-12 tahun. Walau demikian, masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah dasar. Oleh karena itu, pendidikan di luar sekolah merupakan peranan yang penting untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang belum dapat tercapai sepenuhnya melalui pendidikan persekolahan. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah mengadakan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dengan cara program paket A, usia pendidikan menengah. Tidak semua kelompok usia 13-18 tahun telah mengenyam pendidikan sekolah menengah tingkat pertama SMP maupun sekolah menengah atas SMA. Seperti diketahui, sistem pendidikan persekolahan tidak selalu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dalam hubungan ini, pendidikan luar sekolah dapat berperan sebagai pengganti, pelengkap, atau penambah program pendidikan persekolahan dengan cara mendidik keterampilan dan paket B yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan jenis kelamin, menurut daftar statistik, ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Meskipun demikian, partisipasi wanita masih kurang dalam meningkatkan produksi atau pendidikan sosial ekonomi yang dilaksanakan bersama dengan pria. Mengingat bahwa wanita lebih berperan dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat, partisipasi wanita dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi. Program pendidikan luar sekolah yang sangat menonjol dalam kegiatan itu ialah program PKK, KB, dan sebagainya. Sistem penyampaian dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Kelompok organisasi dan lembaga yang ada di dalam masyarakat. 2. Mekanisme sosial, budaya seperti perlombaan dan pertandingan. 3. Kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, dagelan maupun teknologi modern seperti TV, film, majalah, dan surat kabar. 4. Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah, alat perlengkapan belajar, dan alat perlengkapan kerja. Dari segi kelembagaan, yang dimaksud dengan pelembagaan program ialah keseluruhan proses program pembinaan kesejahteraan mengintegrasikan antara pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat seperti 1. Program antar sekolah dan swadaya masyarakat. Misalnya program pembinaan kesejahteraan keluarga PKK, program keterampilan wanita PKW.
2. Koordinasi pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan. 3. Tenaga penggerak di tingkat pusat provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, dan desa pemerintah dan swasta. Melalui proses pendidikan hayat ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dalam pendidikan sepanjang hayat ini adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lifelong learning adalah upaya seseorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk pengembangan pribadi, meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja. Dengan mengikuti konsep pendidikan sepanjang hayat, maka seseorang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat, budaya untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, dikemukakan bahwa pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu 1. Learning to know, belajar mengetahui. 2. Learning to do, belajar menaklukkan sesuatu. 3. Learning to live together, belajar hidup bersama. 4. Learning to be, belajar menjadi sesuatu, kemampuan kerja. Dengan mengikuti konsep pendidikan sepanjang hayat, maka seseorang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat, budaya untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, dikemukakan bahwa pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu 1. Learning to know, belajar mengetahui. 2. Learning to do, belajar menaklukkan sesuatu. 3. Learning to live together, belajar hidup bersama. 4. Learning to be, belajar menjadi sesuatu. Pendidikan luar sekolah dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat, kegiatan pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan informal, non-formal, dan berfungsi sebagai mitra yang diselenggarakan pada lingkup keluarga, memainkan peran utama dalam memprakarsai proses belajar sepanjang hayat yang berlangsung selama rentan waktu kehidupan manusia. Selain pembelajaran diperoleh pula pembiasaan dan peneladanan sebagai mitra pendidikan formal. Maksudnya, pendidikan luar sekolah dapat berfungsi sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen serta dapat menjembatani di dunia kerja. Pendidikan luar sekolah dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat sebagaimana telah dibahas dalam diskusi minggu yang lalu, yaitu mengenai konsep pendidikan sepanjang hayat. Maka pada kesempatan ini, pada pokok bahasan berikutnya, kelompok akan membahas tema pendidikan luar sekolah dalam kerangka seumur hidup termasuk program-program pendidikan di luar sekolah. Asas pendidikan di luar sekolah. Dimaksud dengan asas pendidikan, prinsip atau landasan berpijak. Pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki asas yang menjadi landasan berpijaknya, yaitu asas kebutuhan pendidikan sepanjang hayat, asas relevansi dan pengembangan masyarakat, asas wawasan ke masa depan seperti yang diungkapkan oleh Sujana tahun 2004. Asas kebutuhan memberi arti bahwa penyusunan program pendidikan luar sekolah, proses pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. Asas relevansi dan pengembangan masyarakat, pendidikan luar sekolah sebagai bagian penting dari program pengembangan masyarakat mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan masyarakat memuat pula kebijakan dari program pendidikan luar sekolah. 3. Awas wawasan ke masa depan. Asas ini memberi arah bahwa pendidikan luar sekolah berorientasi pada perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 4. Asas pendidikan sepanjang hayat. Artinya pendidikan ini hanya berakhir tatkala manusia meninggalkan dunia ini. Tujuannya pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekadar perubahan, melainkan untuk tercapainya kepuasan bagi setiap orang yang melakukannya. Filsafat pendidikan yang dianggap mampu menopang kehidupan yaitu 1.
falsafah idealisme. Berdasarkan falsafah ini, pendidikan luar sekolah perlu mendominasi dua hal: meningkatkan kesadaran dan keakraban peserta didik terhadap seluruh potensi rohania dari peserta didik dan mengembangkan hubungan yang selaras antara unsur rohani peserta didik dan lingkungannya. 2. Filsafat realisme. Berdasarkan aliran ini, pendidikan luar sekolah hendaknya memuat bahan-bahan belajar inti yang memungkinkan peserta didik dapat memahami lingkungan sekitar secara tepat. 3. Falsafah pragmatisme. Falsafah ini menjelaskan bahwa dunia tidak terikat dan juga tidak bebas dari pikiran manusia. Dari aliran ini bahwasanya pendidikan luar sekolah terdiri dari tujuan dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Hubungan filsafat dengan pendidikan luar sekolah terdapat dalam Pancasila Undang-Undang 1945 yang merupakan falsafah bangsa dan landasan pendidikan nasional. Teori psikologi yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah itu mengandung makna bahwa pendidikan harus memperhatikan kebutuhan individu atau kelompok. Teori psikologi mendukung pendidikan luar sekolah dalam hal keadaan dalam diri individu dan kelompok yang berkenaan dengan sikap, perilaku, dan adat istiadat. Teori sosiologi. Teori sosiologi adalah ilmu sosiologi yang membantu pendidikan luar sekolah dalam mempelajari kehidupan berkelompok dan sosialisasi. Sosialisasi dipengaruhi oleh datangnya dari kelompok dan masyarakat. Ilmu sosiologi menggambarkan dan menjelaskan tentang proses terbentuknya kepribadian, organisasi sosial, dan terwujudnya fungsi serta kegiatan bersama. Teori antropologi. Teori antropologi memberi dukungan pada pendidikan luar sekolah yang menyangkut ciri-ciri biologis penduduk, benda-benda purbakala, bahasa dan struktur sosial serta budaya kelompok, dan mempelajari keseluruhan sosial, dapat diketahui status sosial, pula kekuasaan, dan berbagai kesempatan yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Teori komunikasi. Teori komunikasi yang mendukung pendidikan luar sekolah yaitu terjadinya saling tukar informasi antara warga belajar dengan fasilitator dan dengan lingkungannya. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang membantu pendidikan luar sekolah dalam mempelajari cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menggunakan dan menyebarkan sumber-sumber penghidupan yang relatif terbatas, sedangkan anggota masyarakat yang memiliki dan menggunakannya berjumlah lebih banyak. Ilmu ekonomi bersangkutan dengan pemilikan kekayaan, kegiatan pemanfaatan kekayaan, termasuk di dalamnya alat-alat lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan ekonomi. Teori andragogi. Teori andragogi dapat dipandang sebagai suatu kemampuan dalam memasalahkan standar norma dalam kurun waktu dan tepat tertentu, terutama berkaitan dengan jenis kegiatan belajar yang memungkinkan dan dianggap memiliki nilai bagi hidup dan kehidupan, yang dapat dibelajarkan dan dilatihkan untuk melayani kepentingan pribadi dan sosial kemasyarakatan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.